Ciri-ciri kepala desa diduga korupsi dana desa. Yang pertama, tidak adanya papan proyek atau informasi mengenai rencana proyek pembangunan dalam desa tersebut. Kemudian yang kedua, laporan realisasi sama persis dengan RAB, rencana anggaran biaya. Kemudian yang ketiga, lembaga desa diisi oleh keluarga dari kepala desa atau kerabat dekat dari kepala desa. Kemudian yang keempat, BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa mati suri alias pasif alias makan gaji buta. Padahal BPD ini perannya cukup vital dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, kepala desa memegang semua anggaran desa dan bendaharanya fungsinya hanya sebagai formalitas. Yang keenam, perangkat desa yang jujur dan vokal justru biasanya dipinggirkan atau dikuncilkan atau justru tidak jarang diintimidasi. Kemudian yang ketujuh yaitu pembangunannya molor atau tidak terrealisasi padahal anggarannya sudah ada. Yang kedelapan, musyawarah desa pesertanya hanya itu-itu saja. Orangnya tidak ada perubahan, orangnya hanya itu-itu saja. Kemudian mereka-mereka yang kritis atau mereka-mereka yang vokal biasanya tidak diundang dalam musyawarah tersebut dan dilaksanakan secara diam-diam. Dan peserta dalam musyawarah desa tersebut hanya sedikit jumlahnya. Itulah, itu diduga besar terjadi korupsi apabila terjadi seperti itu. Kemudian yang kesembilan, BUMDes tidak aktif atau tidak berkembang dengan baik. Seharusnya anggaran desa tersebut ada yang digunakan untuk mengembangkan BUMDes, tapi BUMDesnya justru tidak jalan, tidak aktif. Yang ke-10, biasanya belanja barang atau jasa yang kaitannya dengan kepentingan desa biasanya dimonopoli oleh kepala desa. Yang ke-11, tidak ada sosialisasi terkait kegiatan desa kepada masyarakat. Kemudian yang ke-12 yaitu biasanya kepala desa akan marah apabila ditanya mengenai transparansi anggaran desa atau kegiatan desa. Biasanya akan marah tuh di situ kepala desa karena takut ketahuan mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu kepala desa atau perangkat desa biasanya kaya secara mendadak. Tiba-tiba beli mobil baru, tiba-tiba bisa merenovasi rumah atau bahkan bisa membeli suatu rumah atau tempat tinggal. Padahal diketahui tidak ada usaha sampingan dari oknum tersebut untuk menambah pemasukannya sehingga dapat melakukan itu semua. Sehingga muncul kecurigaan biaya untuk mendapatkan penghasilan yang sedemikian banyak itu dari mana sumbernya. Itulah ciri-ciri perangkat desa diduga korupsi atau kepala desa diduga korupsi dana desa. Demikian, semoga membantu. Bagi kalian yang mengalami hal sedemikian di desa kalian, silahkan berbagi informasi di kolom komentar. Panjang umur para pencari keadilan.